Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sedikit perjalanan saya yang pergi ke The Jakarta Toy Fair 2026. Yeay! Apa lagi yang harus di-yein? Sebenarnya tahun lalu juga di Jakarta Toy Fair tuh saya udah sempat ngonten, tapi nggak nyampe diedit dan intinya nggak diupload lah. Tapi ini beberapa footage yang bisa kalian lihat. Dan pengalaman saya di Toy Fair kali ini akan sedikit nyambung dengan tahun kemarin, terutama masalah pergundaman lah. Nanti ya ceritanya pelan-pelan. Intinya di 2026 ini saya datang tanpa ekspektasi apapun. Karena jujur nggak ada barang yang saya cari, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang nantilah lihat sama-sama ya. Sebelum pergi ke Toy Fair, saya mengajukan proposal dadakan ke cewek saya yang intinya kayak boleh nggak kalau misalnya dah aja sedikit dimarahin tapi ACC dengan budget sekian rupiah. Sebenarnya saya tuh butuh sesuatu, cuma karena lagi ada Toy Fair, jadi antara budgetnya dijajanin buat Toy Fair, kalau enggak ya jajan sesuatu yang saya butuhkan itu. Itu pun budget yang udah dikasih itu bisa enggak saya pakai. Bisa aja di Toy Fair emang enggak ada yang menarik, atau barang yang saya butuhkan tadi ya ujung-ujungnya mah enggak saya beli juga. Sampai venue saya enggak ngambil footage apa-apa. Jujur agak bete karena tiket presale yang saya beli tuh enggak ada di email dan di Wangsaf. Pokoknya saya harus berkonsultasi kepada panitia. Untungnya mereka super helpful. Dan sesat-sat itu buat ngecekin tiket saya ada atau enggak. Masuklah tuh ke venue. Terus mata elang saya langsung tertuju pada MG Barbatos Lupus yang dipajangnya paling depan. Ya kalau mau sok-sokan mah sesuai tebakan saya lah, ini bau-bau nggak akan red kali 165. Bete kedua adalah kalau mau masuk, barang bawaan tuh harus dimasukkan ke sebuah tas terus diikat pakai kabel tie. Iya ngerti kok buat keamanan, tapi saya tuh bawa ransel yang isinya sumpah berat banget, sama satu kantong kresek yang kalau ditenteng tuh berat parah lah. Itu udah nggak mood buat ngontenin atau ngambil footage apapun di daerah situ. Ya lihatlah, saking beratnya aja talinya putus tuh pas diangkat pertama kali. Intinya adalah Barbatosnya red kali 185, barang yang nggak ada yang menarik, plain seplain-plainnya. Tapi saya membawa pulang sebuah cerita yang bisa dibilang epic, menarik untuk kalian dengar. Ya bete saya tadi kebayar lah sama ini. Waktu masuk, mata elang saya lagi-lagi ngelok ke sebuah barang yang pasti jadi incaran sejuta umat. Yes, HG Gundam EX Requiem for Vengeance. Pokoknya langsung saya ambil, terserah mau buat siapa entarnya. Yang jelas, sesuai kaidah jajan Marapore Suzerotsu, saya nggak sudi kalau rate-nya kali 185. Anehnya adalah, saya tuh kan datangnya jam 2-an ya, itu tuh siang. Terus kenapa nggak ada orang yang ngambil Gundam EX itu? Saya cek boxnya, oh ternyata sobek parah gini. Ya elah gini doang, rewel amat orang-orang. Dalam hati saya loh ya. Ternyata bukan gara-gara itu, tapi ada sebuah woro-woro yang jujur apa banget sih buat saya. Kalau misalnya mau beli Gundam EX harus jajan 500.000 dulu. Anjing lah, barang reguler dipakein syarat kayak gini repot amat. Kalau kalian mau tahu ya, 2 minggu lalu saya tuh datang ke toko mainan lain, itu tuh Requiem for Vengeance lagi restock. Ada Gundam EX sama ada Zaku Solaris itu. Masing-masing tuh 6 piece. Gundam EX-nya habis dan itu tuh rate-nya nggak kali 200. Pokoknya kalau nggak salah harganya sekitar 359 tanpa syarat, dan kalau mau beli mah ya beli aja. Orang itu barang reguler gitu. Again, barangnya tetap saya pegang. Yang jelas bukan buat saya. Dan kalau misalnya si syarat 500.000 ini nggak ada, ya udah taruh lagi aja di etalase. Baru geser rak sebelah, mata saya ini melotot banget sih. Ada Nirvash coy. Kalau di Jepang, Mokit Yurika 7 ini reissue di tahun 2024, pernah saya videoin, bisa kalian cek di sini. Kalau di marketplace negara ini, Nirvash reissue tuh harganya udah wakcuh banget lah. Harganya 300.000, oke banget nih, sisa 200 lagi kan. Nah, ini yang bikin saya bingung, soalnya tidak ada barang yang menarik sama sekali. Tadinya kan mau ngambil SD ya, cuma ada SDX. Siapa yang mau beli SDX? Gue? Hell no. Nah, titik baliknya di sini nih. Saya menemukan sebuah barang yang harusnya harganya mahal. Sampai saya ngesipitin mata gitu tuh, ini 200.000 apa 2 juta ya? Barangnya nggak akan saya kasih tahu apaan. Pokoknya saya ngambil itu, jadi pas kan tuh 500.000 ya. Dan di momen itu, saya sudah ngeklaim Gundam EX-nya jadi punya gue. Hah? Tapi kan katanya tadi nggak sudi kalau rate kali 180. Bayar kan? 500 sekian ribu plus 340. Di kasir tuh agak lama, kayak barangnya kayak di scan berulang-ulang gitu. Jujur, saya udah malas banget kalau ternyata ada selisih harga kayak, maaf ya kak, ternyata harganya segini bukan segini. Itu bakal 100% saya cancel. Ternyata si mainan 200.000 tadi dapat tambahan diskon 50%, jadi harganya cuma 100.000. Sebagai gambaran gini deh, 100.000 tuh 1/10 harga asli barangnya. Terus kalau saya jual barang ini 2/5 harga aslinya, itu tuh orang pasti langsung beli di detik itu juga.
Kesimpulannya, secara matematika sok-sokan, saya cuma ngabisin setengah dari budget yang sudah ditentukan. Dan kalau barang tadi saya lepas, ibaratnya ini tuh buy one get one Gundam EX gratis Nirvash. Bingung kan? Ya, dipikir aja sendiri. Intinya, super steal deal. Ini kayak too good to be true, but it is true. Jadi kayak, ya udah aja. Akhirnya aku punya Gundam EX. Waduh, aku keren banget kan? Nah, ngomongin Gundam EX, tadinya ini tuh bahasan buat Toy Fair tahun lalu. Jadi gini ceritanya. Lagi-lagi, entah somehow kenapa Gunpla tokoh utama atau yang populer lah, itu tuh rate-nya lebih tinggi daripada yang lain. Gundam EX itu rate-nya kali 185, Barbatos Lupus Rex juga. Dan stok Gundam EX ini tahun kemarin cuma ada 5. Ya pokoknya banyak kuai lah. Dan intinya saya udah nggak mau lagi jajan Gunpla. Kalau rate-nya segitu mah ngapain? Mau dibilang cuma beda 20.000, 50.000, tetap nggak akan. Ya kalau saya sih punya statement ya. Buat kalian yang menganggap saya repot, sesimpel tidak usah menonton aja bro. Kan tidak sefrekuensi ya. Again and again and again. Apakah tidak punya Gundam EX bikin saya meninggal? Kayaknya enggak deh. Pun kalau misalnya tadi saya enggak jadi beli Gundam EX juga kayak ya udah aja sih. Channel ini juga enggak ada bahasan Gundam EX, tetap berkembang kok. Begitu pula dengan kalian. Seperti yang sudah 150 miliar kali saya himbau. Kalian kalau misalnya enggak punya Gunpla yang paling hot atau yang paling bagus juga enggak apa-apa kok. Masih banyak banget Gunpla lain yang jauh lebih bagus dan jauh lebih affordable. Coba kalian udah jajan belum Gunpla yang saya rekomendasikan dari channel ini? Dan tahun kemarin juga saya survive kok nggak jajan Gunpla reguler kali 165. Pokoknya saya sangat tidak menyangka dengan kebetean saya tadi. Ini super luck nggak sih? Datang siang-siang tapi masih dapat barang yang ibaratnya kayak unexpected. Terutama Nirvash itu parah banget. Sebuah barang yang baru bisa kebeli 20 tahun kemudian, apakah akan basi hype-nya? Jawabannya jelas enggak lah. Anjing seneng banget, ini parah. Ini ada satu hal yang dari kemarin pengen saya coba adalah menjual kartu Pokemon bahasa Indonesia punya saya. Iya, jadi saya punya beberapa koleksi yang apakah bisa buat dijual? Ini sorry banget gak saya kontenin. Intinya jawabannya bisa. Testimoni saya adalah, jadi kalau kalian mau cairin koleksi kalian, datang ke event-event collectibles kayak gini, cocok banget deh. Tapi emang ada beberapa vendor yang nerima, ada yang nggak nerima. Terus ada yang main tembak harga, ada yang kayak fair lah harganya buat kalian kondisi kartu kayak gitu. Misal ada yang nggak ngecek kartu terus dihargai sekitar 70-80%, ya wajar lah. Contoh, kayak sebuah kartu yang dulu saya beli harganya 25.000, terus pas ditembak tuh kayak jual berapa? Nggak tahu, open aja gitu. Terus kayak 300.000 mau nggak? Gitu. Ya udah ambil aja. Jadi kalau mau dibilang fair aja. Dia nggak ngecek kondisi kartunya kayak gimana, harga marketnya 400.000, ditawarin 300.000 ya oke banget lah ya. Sayangnya adalah saya cuma bawa beberapa kartu doang di album yang di rumah sebenarnya masih banyak. Dan apakah harus dicairkan sesegera mungkin sebelum hype-nya mati? Mungkin kayak zaman-zamannya batu akik. Tapi jujur, saya seneng banget sama beberapa transaksi yang dilihat. Like every Pokemon is someone's favorite right now. Nggak kayak dulu yang mahal tuh cuma Charizard doang. Terus kan turun-turun ada Pikachu. Terus ya sekarang banyak banget kartu-kartu mahal yang dulu mungkin nggak akan kepikiran ya kalau bakal jadi aset. Aduh, kangen banget main TCG. Kapan ya punya waktu luang? Setelah menamatkan mengelilingi pameran mainan ini, kayaknya beberapa vendor tuh spotnya masih sama ya kayak tahun lalu. Contohnya kayak makanan deh. Ini si Chili Dog, Cheesy Dog masih ada dog. Anjing, ini tahun kemarin saya ngetawain ini ada kali 15 menitan. Sebenarnya banyak banget kok barang menarik yang ada di sini. SHF Shinken Gold Second 200k only. Converge SRW R1 75k only juga. Bukan convert sih, original collection. Ntar saya takut dimarahin. Terus ini saya sudah siap banget mengatakan kepada teman saya, pinjam 100 dong. Ada Ganso SD Gundam Camper bro. Cuma sayang, yang jadi deal breaker buat saya adalah pas ngecek kondisinya adalah partsnya banyak yang hilang. Kalau misalnya warnanya puder atau pada banyak yang dilem, buat saya sih masih nggak apa-apa ya. Terus jalan-jalan lagi, melihat stand di MBG, My Bini Gue. Inikah My? Tapi sumpah ini Martin Cortis tinggi banget. Ngomong-ngomong tinggi, saya juga baru ngeh kalau Gojo Geto tuh tinggi banget. Jadi kalau misalnya ada cewek-cewek yang suka sama si Gojo ini, ya itu validated banget sih ketimbang kalian yang bentuknya kayak kerupuk melempem. Terus jalan-jalan mencari trinket. Apakah trinket masih menjadi sesuatu di tahun 2026? Atau trennya akan bergeser ke yang lain? Nggak tahu ya, tapi saya sangat menikmati sih hunting trinket-trinket ini. Yang paling menarik adalah banyak banget booth
toy artis lokal dan beberapa dari internasional. Tahun kemarin juga seingat saya sama deh, ada Pangdrangkers sama Dehara Yukinori. Coba cek deh konsepnya. Unik dan paling gampang sih punya ciri khasnya masing-masing ya. Terserah kalian mau sukanya yang mana, sesuai selera kalian masing-masing. Dan buat bikin mainan kayak gini kan kebanyakan masih handcraft, tidak dipabrikan. Jadi sudah jelas ada sentuhan langsung dari masing-masing artis. Apakah dari beberapa desainer toys yang tadi saya liatin ke kalian ada yang nyantol? Kalau kalian datang ke event ini, jangan sungkan buat langsung berinteraksi sama artisnya. Dan it's time sih, gas support. Minimal banget ya, follow sosial media lah. Seru banget kok ngeliatin tiap kali mereka ngepost karya-karya baru. Dan begitulah perjalanan saya kali ini di The Jakarta Toy Fair 2026. Jadi, kalau kalian datang ke Toy Fair cuma mau nyari Gunpla doang, sudah jelas sangat amat tidak worth. Sekarang kan udah ada internet ya, barangnya juga lebih komplit di sana dengan berbagai macam promo yang ada. Tapi, kalau kalian mau explore mainan eksklusif yang cuma ada di event ini, contohnya tadi ya, ada designer toys dan kalian bisa interaksi langsung sama artisnya. Terus, iseng hunting mainan atau komik berdasarkan kelangkaan atau harganya yang murah. Atau sekarang ada kegiatan baru, yaitu jual beli atau trade kartu Pokemon. Tahun depan bolehlah cobain at least sekali aja seumur hidup main ke convention kayak gini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.